Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawikiku hadis athaminu kang nomor 8 wasalatuna lan 30. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abi Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man Kola iku kola dawuh sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, man utawi sapane wong ada iku nyatru sapa man limaring ingsun waliyan ing kekasih, fakot adang tu mongko teman-teman meruhake ingsun ing man bil harbi kelawan den perangi, wama taqarraba lan ora marek ilayya maring ingsun abadi sapa kawula ingsun bisain kelawan suci-wici ahabba kang luwe demenake ilayya maring ingsun mimma saking barang iftarutu kang merduake ingsun ing ma alaihi ing atase abad, wala yazalu lan ora lebar-lebar abadi sapa kawula ingsun yataqarrabu kang marek sapa abad ilaya maring ingsun binawafil lawan pira-pira perkara sunah, hatta uhibbu sehingga demen sapa ingsun ing abad, faida ahbabta mongko tatkalane demen, faida ahbabtu mongko tatkalikane demen sapa ingsun ing abad, kuntu ana sapa ingsun samahu ing pengrungu samahu ing pengrungu samahu ing pengrungune abad alladzi kang yasma'u kang ngrungokake sapa abad bihi kelawan samahu, wa basaruhu lan peningale abad alladzi kang yubsiru kang ningali sapa abad bihi kelawan basaruhu, wa yadau lan tangane abad alladzi kang yabdisu kang napuk sapa abad bihi kelawan yadahu, wa rijlahu lan sikile abad alladzi kang yamsi kang mlaku sapa abad bihi kelawan rijlahu, wala in sa'ala lan nalika nyuwun sapa abad ni ing ingsun la'utiyanna yakti aweh temen sapa ingsun ing abad, wala in ista'ada lan nalikane nyuwun kareksa sapa abad ni ingsun la'uidanna yakti reksa temen ingsun ing abad. Rawa nyatakan wa hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seseorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang aku telah wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku
dengan nawafil atau perkara-perkara yang sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Riwayat dari Imam Bukhari. Kandungan hadis di atas adalah besarnya kedudukan seorang wali karena dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah SWT. Perbuatan-perbuatan fardu merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah SWT. Siapa yang kontinu melaksanakan sunnah dan menghindar dari perbuatan maksiat, maka dia akan meraih kecintaan Allah SWT. Jika Allah SWT telah mencintai seseorang, maka dia akan mengabulkan doanya. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, pengarang kitab Al-Ifsah, berkata, hadis ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT menyampaikan ancaman kepada setiap orang yang memusuhi wali-walinya. Allah SWT mengumumkan bahwa dialah yang memerangi orang yang menjadi walinya. Wali Allah yaitu orang yang mengikuti syariatnya. Oleh karena itu, hendaklah manusia takut untuk berbuat menyakiti wali-wali Allah SWT. Memusuhi di sini berarti menjadikan wali Allah SWT sebagai musuh, yaitu memusuhi seorang karena dia menjadi wali Allah SWT. Adapun jika terjadi perselisihan antara wali Allah SWT karena merebutkan hak, maka hal semacam ini tidak termasuk dalam makna memusuhi. Yang dimaksud adalah hadis ini sebab pernah terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Abbas dan Ali, dan banyak lagi sahabat yang lain, padahal mereka semua adalah wali-wali Allah SWT. Kalimat hambaku senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu perbuatan yang aku sukai, seperti bila ia melakukan yang fardu yang aku perintahkan kepadanya, menyatakan bahwa yang sunnah tidak boleh didahulukan dari yang wajib. Suatu perbuatan sunnah mestinya dilakukan apabila yang wajib sudah dilakukan, dan tidak disebut menjalankan yang sunnah sebelum yang wajib dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh kalimat hambaku senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya, yaitu karena ia bertakarub dengan amalan yang sunnah yang mengiringi amalan yang wajib. Bila seseorang hamba selalu mendekatkan diri dengan amalan yang sunnah, maka hal itu akan menjadikan orang yang dicintai Allah SWT. Kemudian jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hal ini merupakan tanda kecintaan Allah SWT terhadap orang-orang yang dicintainya. Maksudnya orang itu tidak akan mau mendengar hal-hal yang dilarang oleh syariat, tidak mau melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak mau mengulurkan tangannya memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan tidak mau melangkahkan kakinya kecuali hanya kepada hal yang dibenarkan oleh syariat. Inilah pokok permasalahannya. Akan tetapi seringkali ketika seorang menyebut nama Allah SWT hingga disebut sebagai ahli zikir, sampai ia tidak mau mendengar perkataan orang-orang yang berbicara dengannya, kemudian orang yang berbicara dengannya, kemudian orang yang bukan ahli zikir berusaha mendekatkan kepada orang yang ahli zikir ini karena ingin menjadikannya sebagai perantara agar Allah SWT mendengarkan permohonan mereka. Begitu pula dengan mubasyirat, orang yang merasa dirinya bisa melihat Allah.
Mutanawilat, orang yang merasa dirinya mampu menjangkau Allah. Dan masa ilai, orang yang merasa dirinya telah melangkah menuju Allah SWT. Semua itu adalah sifat yang mulia. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita termasuk ke dalam golongan yang dicintai Allah SWT ini. Kalimat jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti akan aku berikan kepadanya. Menunjukkan bahwa seseorang yang telah menjadi golongan yang dicintai Allah SWT, maka permohonan kepada Allah SWT tidak akan terintangi, dan Allah SWT akan memberikan perlindungan kepadanya dari siapa saja yang menakutinya. Allah maha kuasa untuk memberikan sesuatu kepadanya sebelum ia memintanya, dan memberi perlindungan sebelum ia memohon. Akan tetapi Allah SWT senantiasa mendekatkan kepada hambanya dengan memberi sesuatu kepada orang-orang yang meminta dan melindungi orang-orang yang meminta perlindungan. Kalimat pada awal hadis, maka sungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Maksudnya, aku menyatakan kepada orang yang seperti itu bahwa dia telah memerangi aku. Ini cuma tafsir, wallahu a'lam. Semoga kita semuanya dimasukkan golongan dari para wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Segala kebaikan datang dari Allah SWT, dan segala kekurangan datang dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.